Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Moga-moga pada hari ini 16 Juli Anda ingat akan peristiwa penting bagi paroki ini. Anda ingat enggak? Apa itu? Apa, Bu? Enggak dengar. Muka-muka ingatlah. Kalau enggak ingat saya ingatkan. Karena perlindungan, doa, dan cinta Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, Paroki Meruya didirikan dengan waktu yang cepat, akurat, dan tak terhambat. Dalam waktu 2 tahun, pencarian lahan, perizinan yang biasanya sangat sulit, kepanitiaan ternyata bisa diselesaikan. Dalam kurun waktu 2 tahun pula, lebih sedikit, gereja ini selesai dibangun. Menurut banyak orang, ini adalah mukjizat bagi paroki Meruya. Sebab dalam kurun waktu yang sedemikian singkat itu terjadi. Dan semuanya itu karena campur tangan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Maka setiap 16 Juli selalu dirayakan ungkapan syukur atas perlindungan dan cinta Maria. Untuk itu pada pagi hari ini saya ingin mengajak Anda mengkaitkan Injil hari ini dengan Maria Kusuma Karmel dan kemudian dalam Karmelite. Moga-moga Anda bertahan karena ini adalah hari gembira. Selama saya khotbah Anda boleh tersenyum. Yang pertama tentang penabur. Tuhan hari ini menggambarkan dirinya sebagai penabur. Namun yang terjadi adalah ia keluar untuk menabur tanpa peduli apapun. Kita perhatikan tadi, ia tidak memperhitungkan musim hujan atau musim kemarau. Tidak mempersoalkan tanahnya subur atau tandus. Tidak mengenal hari baik atau hari buruk. Coba perhatikan. Terutama yang MRT itu biasanya mau nikah aja cari hari baik. Masih ngitung sini, ngitung sana. Kalau hitungannya enggak pas, kemudian perkawinannya digagalkan. Jadi kadang-kadang kegagalan karena hitungan enggak pas. Ceritanya apalagi kalau neneknya meninggal ini harus ditunda 3 tahun lagi. Maka selama 3 tahun hidup serumah tanpa perkawinan. Itu bisa terjadi. Karena perhitungan itu. Tapi penabur ini enggak melakukan itu. Ada target keberhasilan. Tetapi cara dan antisipasinya tidak dipedulikan. Menurut orang modern, apalagi orang Jakarta, ini aneh. Tapi tadi saya melihat Anda tidak merasa aneh. Ini aneh menurut cara pikir kita. Kemudian mari kita tanya, rahasia apa di balik semuanya yang seperti ini? Tuhan tentu tahu tidak semua orang akan menerima sabdanya. Tuhan juga akan tahu bahwa tidak semua manusia itu hatinya baik. Ada yang jahat bagaikan batu, atau berkerikil, atau bersemak duri. Anehnya justru karena Tuhan tahu semuanya itu, ia terus menaburkan benihnya. Karena kasihnya Tuhan tetap menaburkan sabda. Karena cintanya yang besar Tuhan tetap menganugerahkan iman. Karena ingin manusia bahagia, Tuhan siap menanggung resiko yang besar. Dan benar, saat sabda menjadi daging turun ke atas dunia, yang terjadi adalah ia ditolak dan bahkan mati di kayu salib.
Tetapi juga meskipun begitu, Tuhan tidak menarik dirinya untuk tidak mengalirkan benih kebaikannya. Tuhan dan cintanya terus mengalirkan tiada henti. Disinilah sebenarnya saat kita memandang Allah yang sedemikian luar biasa, saat kita melihat Allah yang sedemikian mencintai, di situ sebenarnya kita diajak ataupun ditantang untuk menjadikan kita ini memiliki hati yang baik, hati yang gembur, yang siap untuk ditanami benih-benih iman yang Tuhan anugerahkan. Karena di situ semuanya kita ketika melakukan itu memandang Tuhan terlebih dahulu dan kemudian mengolah hati, maka orang akan menghasilkan buah yang melimpah. Oleh karena itu doa yang benar sebenarnya pertama-tama adalah mengagumi Tuhan. Mari kita beranjak ke poin yang kedua tentang Maria Kusuma Karmel. Pada abad ke-14, sebuah komunitas religius atau ordo ataupun tarekat itu akan diakui apabila memiliki titulus atau bahasa lainnya gelar. Paling tidak ada gereja yang dipersembahkan kepada pribadi, entah itu santo ataupun santa atau Bunda Maria yang mereka layani. Dan para Karmelit memiliki tanda yang khas, sebab di tengah-tengah bilik mereka didirikan gereja kecil atau kapel yang kemudian memilih Maria sebagai Domina Loci atau Ibu Suri. Karena ada di sana, di sekitar Gunung Karmel, mereka mengabdi Yesus Kristus sebagai Dominus atau Tuan dari Tanah Suci. Dengan melayani Maria sebagai Ibu Suri, mereka yakin dilindungi sampai mati. Inilah cara pikir feodal zaman itu. Sehingga mereka menamakan diri sebagai saudara-saudara perawan Maria dari Gunung Karmel. Itu sejarah singkatnya demikian. Dengan mempersembahkan gereja kecil, posisi Maria tidak hanya sebagai teladan, tetapi lebih daripada itu, rahmat dan doa Maria lah yang memampukan. Dengan menyebut diri sebagai saudara-saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, para Karmelit secara total mengikuti Yesus Kristus dengan mencintai Maria. Maka setiap gereja yang dilayani oleh para Karmelit selalu ada devosi kepada Maria. Paling kurang, paling minim itu lagu penutupnya adalah lagu Maria. Kalau itu dilayani oleh para Karmelit. Kenapa? Ini adalah sebuah devosi yang besar kepada Maria. Nah, dalam sejarah terbukti mulai tahun 1247 sejak para Karmelit di Gunung Karmel sampai saat ini, silakan dicek dalam gereja Katolik, para Karmelit adalah yang paling banyak orang kudusnya. Tercatat 41 orang dinyatakan kudus oleh gereja. 11 santo, 8 santa, 12 beato, 10 beata. Tidak ada yang lebih banyak dari Karmelit. Dan dari mereka ada 3 pujangga gereja, yaitu Santa Teresia kanak-kanak Yesus, Santa Teresia dari Avila, dan Yohanes dari Salib. Kemudian ada 7 martir yang ternyata 2 martirnya itu Santo Dionysius dan Redemptus mati di Indonesia, itu matinya di Aceh, itu dari Karmelit. Kemudian 3 uskup, 11 romo, 14 suster, dan 3 awam.
Esok ditambah 4 karena ada 1 dari MKK. Moga-moga begitu ya. Harusnya begitu harusnya. Kalau nggak ada yang kudus itu ya berarti salah pembinaan. Dan sejalan dengan ini semua, gereja ini dinamai Maria Kusuma Karmel. Bukan semata-mata karena di Meruya itu banyak pot bunga, di mana-mana itu ada pot-pot bunga mau jalan, bukan semata-mata itu. Tetapi dengan nama ini diharapkan Maria yang menjadi kecintaan para Karmelit menjadikan gereja Meruya harum semerbak sebagaimana bunga yang memiliki kerohanian yang berseri. Harapannya seperti itu. Dengan bantuan, perlindungan, doa dari Maria, sekaligus berjuang hidup seperti teladan Maria, kita umat paroki ini menggemburkan hati, menghilangkan batu kerikil kesombongan, mencabut semak dosa, memperbaiki jalan yang rusak oleh kejahatan hidup ini. Dan dalam konteks paroki se-KAJ, 68 paroki di KAJ ini, gereja Meruya masih dipandang baunya harum. Masih itu ya. Dan salah satu yang baru ini masih hangat itu adalah kemarin band Community menjadi juara 1 kategori OMK. Viewers terbanyak, like terbanyak, dan favorit semua kategori. Jadi tepuk tangan untuk mereka. Ini salah satu bahwa ternyata paroki Meruya masih harum. Moga-moga semakin harum. Enggak usah siap-siap, yang penting kenyataannya. Baik. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Jadi moga-moga Anda jelas kenapa ini gereja Karmel seperti itu. Dan kenapa kita mencintai Maria. Jadi kalau ada paroki ini atau anggota paroki ini enggak mencintai Maria, lebih baik pindah ke paroki yang lain yang bukan Karmel gitu ya. Ya karena ya memang ya seperti ini gitu ya. Sehingga saya agak sedikit kecewa, bukan kecewa apa ya. Ketika ada Triduum itu yang datang tidak seberapa. Kemudian saya batin, ini gereja sudah dilindungi sejak awal mula dengan begitu mudahnya mukjizat terjadi. Ini orang-orang enggak bersyukur. Ya moga-moga tahun depan itu Triduumnya penuh gitu ya, tidak hanya 50 orang. Tidak hanya siap loh ya, ini kenyataan ya. Enggak hanya amin juga. Yang ketiga tentang program Karmelite. Karmelit di Indonesia berpusat di Malang. Karya pelayanannya meliputi parokial juga kategorial. Dan sekarang sudah merambah di Sumatera Utara, Palembang, Mentawai, Jakarta, Jawa Timur, Bali, Flores, Sumba, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Selatan, Makassar, dan Papua. Masih juga menanggung misi luar negeri di Hong Kong, China, Peru, Spanyol, Perancis, Italia, dan seterusnya. Meski sudah banyak tempat itu dimasuki oleh para Karmelit, ternyata masih juga kekurangan tenaga. Ketika memasuki daerah-daerah pedalaman yang sungguh tidak terjangkau, ternyata yang terjadi adalah romonya kurang. Banyak uskup meminta kepada para Karmelit untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan di pedalaman. Selalu dikatakan kami kurang orang. Indonesia dewasa ini juga menjadi harapan bagi dunia. Karena ternyata biarawan-biarawati yang terbanyak di dunia ini adalah Asia. Dan Asia itu adalah Indonesia. Menjadi harapan luar negeri. Karena dahulu mereka datang ke Indonesia sebagai misionaris. Tapi sekarang Eropa kemudian banyak yang mati dan tidak tergantikan, maka kemudian mereka kosong,
dan dari Indonesia kembali menjadi misionaris ke sana, membuat situasi menjadi berubah. Mereka kekurangan romo. Dan ternyata Indonesia juga sama, meskipun sudah kemana-mana itu, misi ke luar negeri pun seringkali terjadi kekurangan tenaga. Yang menarik berikutnya adalah pendidikan romo itu sangat lama, minimal 9 tahun. Jadi kalau Anda misalnya S1 atau S2 bahkan doktor masuk ingin menjadi romo itu harus mulai lagi selama 9 tahun ke depan. Jadi kalau Anda masuk umur 40 maka pada umur 50 kemudian ditabiskan, setelah ditabiskan masuk ke rumah panti jompo gitu ya. Ya karena kelamaan gitu ya. Jadi tabisan langsung eremit lah begitu. Sudah lama, sulit, juga seleksinya ketat. Contoh seleksi EPK-nya itu mesti 3. Lalu kalau enggak 3 ya di DO. Ya kalau model saya itu ya pas-pas lah. Hanya mau waktu mau ujian terakhir pun hampir di DO, tapi ya karena dosennya agak murah hati, ya kamu lulus karena usia gitu ya. Lalu yang berikutnya seleksi dalam biara juga sama. Maka teman saya itu masuknya 16 tinggal 2. Yang masuk Karmel maksudnya tinggal 2. Itu bisa terjadi. Jadi memang seleksinya tidak mudah. Dan biaya itu sangat mahal. Karmel memiliki 1 rumah di Sumatera Utara, rumah pendidikan. 5 rumah di Malang, jadi rumah pendidikan juga. 4 rumah di Maumere. Dalam kurun waktu 1 tahun, anggarannya adalah 6 sampai 7 miliar. Jadi biaya romo itu mahal. Maka kalau Anda melihat wajah saya, ini wajah mahal gitu ya. Ya meskipun jelek-jelek ini ya mahal gitu ya. Jadi saya agak bangga karena mahalnya itu. 9 tahun, setiap tahun anggarannya untuk seluruh frater sekitar 150-an itu sekitar 6 sampai 7 miliar. Nah karena mahalnya maka para romonya semua mencoba berusaha. Ada penerbitan toko Karmelindo. Jadi kalau Anda beli ruah sebenarnya Anda itu membantu pendidikan ordo. Karena dalam 1 tahun penerbitan dan toko ini bisa menyumbang keuangan kebutuhan tadi sekitar 1 M. Jadi Anda yang tidak punya ruah cepat-cepat beli. Ya. Jadi jangan hanya mendengarkan khotbah saya aja, tapi ya beli juga ruahnya. Itu artinya tandanya tidak amin-amin saja. Tapi itu fakta dan memang itu seperti itu. Saya pun juga pernah bekerja di sana, memang fokusnya untuk ke sana. Juga ada sekolah, Karmel punya 2 sekolah di Jember, Santo Paulus dan di Malang Dempo. Kemudian jualan kopi, keripik, pisang, madu, capnya Karmel. Jadi kalau ada keripik pisang, capnya Karmel itu yang buat kami. Jadi bukan sang pisang loh, jangan keliru lah. Ya. Kalau beli jangan sang pisang, itu nggak usah laku nggak apa-apa itu. Karena modalnya udah besar, ini modalnya kecil gitu ya. Anda belinya harus cap Karmel, bukan sang pisang. Nanti kalau masih beli sang pisang, Anda termasuk dosa berat. Ya. Ya, karena mereka modalnya tinggal celuk gitu ya, sementara ini bukan celuk, celok ini. Nah ada kebun buah, juga ada rumah walet. Dan beberapa sumbangan serta donatur yang baik hati. Oleh karena itu saudara-saudari sekalian, kami para romo bersama KJK berusaha menjaga lilinnya ini tetap menyala. Menjaga supaya minyaknya itu ada sehingga lilinnya menyala dan kemudian pendidikan terus. Dapat kita lihat ternyata ketika tidak ada orang-orang muda yang masuk ke sana dan tidak bisa sungguh terdidik, yang terjadi seperti gereja Eropa yang tidak memiliki para romonya. Dan kemudian misi berhenti. Oleh karena itu kita semua melihat di sini bahwa menyediakan minyak bukan hanya penting,
tetapi sangat urgen agar para Karmelit muda ini dapat terdidik dengan baik dan nanti menjadi romo yang handal. Dalam konteks Injil hari ini, partisipasi Anda adalah satu cara menggemburkan tanah bagi benih yang Tuhan tanamkan di sini. Dalam konteks Maria Bunda Karmel atau Maria Kusuma Karmel adalah bentuk cinta pada Bunda Maria agar mereka saudara-saudaranya Maria yang bergulat di dalam pendidikan ini dapat terus berkembang dengan perlindungan Bunda Maria lewat partisipasi Anda. Dalam konteks gereja secara keseluruhan, terpeliharanya benih panggilan adalah tanggung jawab kita semua sebagai murid Kristus. Yang terakhir, apakah Anda sudah diberi flyer? Sudah belum? Sudah ya, dibaca ya. Silakan dibaca dengan sungguh-sungguh bahwa Karmel itu tidak minta uang, tetapi minta konsistensi atau minta pendaftaran. Jadi hari ini itu hari pendaftaran. Bukan minta uangnya nanti kalau Anda punya, tapi daftar dulu. Nanti kalau pas ada silahkan, kalau enggak ada ya enggak apa-apa. Yang penting adalah Anda sempat berpikir bahwa ini mesti diteruskan. Sebab ternyata jangan dikira romonya itu enak-enak ya. Kalau Anda misalnya, saya kasih contoh aja. Jangan dikira ketika Anda itu ngasih stipendium kepada romo, itu masuk kantongnya romo loh ya. Romo Karmel itu melarat-melarat sungguhan loh ya. Jadi hanya uang saku 2 juta setiap bulan, lainnya enggak ada. Kenapa? Ya itu tadi, semua yang masuk lewat kami itu masuk dalam catatan bendahara. Dan itu sebagian dipergunakan untuk pendidikan calon-calon imam, adik-adik kelas kami. Jangan mengira bahwa romonya itu kaya. Kalau ada romo kaya itu berarti salah arah ini ya. Nanti Anda harus tegur gitu ya. Ada romo yang punya ini, punya itu, tegur aja. Karena memang seperti ini Karmelit. Tidak memiliki apa-apa selain uang sakunya. Sehingga kalau Anda sembunyi-sembunyi romo ini, apa ini stipendium untuk romo. Enggak usah sembunyi-sembunyi romo stipendiumnya ini gitu aja. Karena ini semua masuk catatan. Jangan dikira itu masuk kantong. Memang dikantongi dulu. Kemudian di bawah. Kadang-kadang Anda itu keliru itu. Karena pernah ini saya ini apa nih ngomong ya. Saya ini pernah ditawari untuk beli mobil itu loh. Romo beli mobil di showroom kami loh. Loh, uang dari mana? Saya bilang. Wah, Romo ini gaya-gaya nggak punya uang. Lu saya itu heran itu. Kok gaya-gaya? Memang nggak ada kok gaya-gaya. Yang ada itu catatannya Roma naik sana itu loh, ada semua catatannya di sana. Jadi mudah-mudahan Anda mengerti, jadi jangan dikira begitu karena semuanya untuk karya pendidikan adik-adik kelas. Jadi moga-moga Anda mau berpartisipasi dan kalau ada yang salah dari romonya silahkan untuk ditegur gitu ya. Ini penting untuk kita lihat bersama karena memang tadi biaya pendidikan sangat mahal dan para romo harus mengerti itu, maka kemudian selalu berpikir untuk adik-adik kelas. Moga-moga Anda mengerti dan nanti kalau sudah mengerti, yang sungguh-sungguh mengerti akan diberi yang besar ini ya. Supaya kemudian semakin mengerti ternyata begitu. Saya kira khotbahnya selesai, kalau enggak selesai nanti kepanjangan. Tuhan memberkati.